Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Shifting yang tidak mulus, rantai dan gear cepat aus, atau rantai sering lepas, salah satu penyebabnya adalah chain line yang tidak pas. Kali ini kita akan membahas apa itu chain line sepeda, bagaimana cara mengukurnya, dan bagaimana cara mengatur chain line yang benar. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe, biar kita tambah semangat dalam membuat video. Apa itu chain line? Chain line atau garis rantai adalah kesejajaran antara titik tengah gear depan atau crankset dengan titik tengah gear belakang atau kaset. Untuk mengetahui sejajar tidaknya chain line, kita membutuhkan garis imajiner yang tegak lurus dengan garis crankset dan kaset. Biasanya, garis imajiner ini adalah garis tengah frame sepeda. Chain line dikatakan sejajar atau lurus bila posisi relatif titik tengah crankset terhadap garis imajiner sama dengan posisi relatif titik tengah kaset terhadap garis imajiner. Titik referensi. Titik tengah single chainring adalah titik tengah chainring tersebut. Sedangkan untuk double chainring, titik tengah berada di antara kedua chainring. Dan titik tengah triple chainring adalah chainring tengah. Sedangkan untuk titik tengah kaset yang memiliki speed ganjil adalah sproket tengah. Dan untuk speed genap, titik tengah kaset berada di antara dua sproket tengah. Misalnya untuk kaset 7 speed, maka titik tengahnya berada di sproket keempat. Sedangkan untuk kaset 10 speed, titik tengahnya berada di antara sproket kelima dan sproket keenam. Mengatur jarak antara titik tengah chainring terhadap garis imajiner relatif lebih mudah bila dibandingkan dengan posisi titik tengah kaset. Sehingga untuk mengatur kesejajaran chain line, jarak titik tengah kaset terhadap garis imajiner dijadikan sebagai jarak acuan atau referensi. Misalnya jarak titik tengah kaset terhadap garis imajiner adalah 47,5 mm. Maka kita harus mengatur jarak titik tengah chainring terhadap garis imajiner sama dengan 47,5 mm dengan cara menambahkan spacer atau mengurangi spacer crankset. Mengukur chainring belakang. Sebagai jarak acuan atau referensi, terlebih dahulu kita mengukur jarak antara titik tengah kaset terhadap garis imajiner, garis tengah frame. Mengukur posisi chain line belakang memang lebih rumit dibandingkan mengukur chain line depan, karena kita tidak bisa mengacu pada titik tengah hub. Untuk itu, kita membutuhkan trik tertentu. Alat yang kita butuhkan hanya sebuah penggaris. Pertama, dalam keadaan roda belakang terpasang, ukur jarak antara sisi dalam drop out kanan, sisi kaset, ke titik tengah kaset, yaitu titik di antara sproket ke-5 dan ke-6. Dalam contoh kali ini, saya menggunakan kaset 10 speed. Hasil pengukuran adalah 27 mm. Kemudian, posisikan sepeda dalam keadaan terbalik dan lepas roda belakang. Ukur jarak antara sisi dalam drop out kiri dan kanan. Dan hasil pengukuran adalah 138 mm. Posisi chain line belakang dihitung dengan cara lebar drop out dibagi 2, dikurangi jarak titik tengah kaset ke sisi dalam drop out kanan. Dari pengukuran tersebut, posisi chain line belakang adalah 138 dibagi 2 dikurangi 27 mm, menghasilkan 42 mm. Mengukur chain line depan. Dalam posisi sepeda terbalik, tandai garis tengah di bottom tube dengan menggunakan solatif kertas. Kemudian, ukur jarak antara garis tengah frame bottom tube ke chainring tengah bila sepeda Anda menggunakan triple chainring. Dari hasil pengukuran, didapatkan jarak 47 mm. Dalam kasus ini, chain line depan sepeda saya lebih panjang 5 mm dari chain line belakang. Kondisi ini akan dijelaskan pada bagian akhir video. Mengatur chain line. Sebagaimana telah kita bahas,
Chain line harus sejajar antara titik tengah chain ring dengan titik tengah kaset, atau jarak relatif chain line belakang terhadap garis imajiner sama dengan jarak relatif chain line belakang. Karena posisi kaset tidak mungkin digeser-geser, maka kita hanya bisa melakukan penyesuaian terhadap posisi chain line depan. Dalam spesifikasi crankset, khususnya Shimano, dicantumkan jarak chain line crankset. Misalnya crankset Shimano Tourney TX FC TX801 memiliki chain line sebesar 50 mm. Ini artinya jarak titik tengah chain ring ke titik tengah frame adalah 50 mm. Bila chain line belakang sepeda kita, kaset, lebih pendek dibandingkan chain line depan, crankset, maka kita harus memendekkan chain line depan dengan cara mengurangi spacer yang terdapat di antara tutup bottom bracket dengan frame sepeda atau BB shell. Bila chain line depan lebih pendek dari chain line belakang, maka kita harus menyamakan chain line depan dengan chain line belakang dengan cara menambahkan spacer di antara tutup bottom bracket dengan bottom bracket shell. Sengaja tidak sejajar. Pada paparan sebelumnya, kita menyatakan bahwa chain line yang sejajar adalah titik tengah kaset dan titik tengah chain ring memiliki jarak yang sama ke garis imajiner. Tetapi dalam beberapa kasus, khususnya pengguna triple chain ring, kesejajaran tersebut disesuaikan dengan kebiasaan bersepeda. Bila Anda lebih banyak menggunakan chain ring terbesar dan tengah sepanjang perjalanan, biasanya sepeda touring jalan raya, maka titik tengah chain ring bukan di chain ring tengah, tetapi titik di antara chain ring tengah dengan chain ring terbesar. Demikian juga bila sepeda gunung Anda lebih banyak menggunakan chain ring terkecil dan tengah, maka titik tengah chain ring adalah antara chain ring terkecil dan chain ring tengah. Ketika saya mengukur chain line depan dengan menggunakan chain ring tengah, selisihnya 5 mm dibandingkan chain line belakang. Tetapi karena saya sangat jarang menggunakan chain ring terbesar, maka sebenarnya titik chain line depan berada di antara chain ring terkecil dan chain ring tengah, yaitu 42 mm dari garis tengah frame. Jadi angka chain line depan saya sama dengan chain line belakang. Walaupun dalam kasus pertama, ketika menggunakan chain ring terkecil, rantai sangat menyilang. Tetapi karena jarang digunakan, efek negatif dari cross chaining tidak terlalu terasa. Bahkan bila Anda kebanyakan menggunakan chain ring terbesar, mengatur titik tengah di chain ring tengah akan membuat rantai Anda selalu dalam kondisi cross chaining. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.